105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat malam keluarga Sip dimanapun berada. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kali lagi nih kita bertemu dalam spesial program Dakwatuna, di mana pada malam hari ini ya, di setiap hari Rabu malamnya kita selalu bersama Ustadz Nanda Andika UPLC. Nah, juga dipandu oleh sahabat Anda Fahmi Al-Fatih dari jam 20.30 sampai 21.30. Nah, keluarga Sip ya, kita di malam hari ini juga selain di frekuensi 105,8 FM, Anda juga dapat mendengarkan kita melalui live streaming di sipfm.com, dan juga kita lagi uji coba nih. Nah, kita juga bisa disaksikan di radio di Sip FM, di Instagram kita di Sip FM. Nah, seperti biasa kita di hari Rabu ini membahas tentang fikih munakahat atau fikih pernikahan, dan sampai 1 jam ke depan. Dan jadi untuk Anda yang ingin bertanya, menanggapi, dan ingin berbagi seputar topik kita di malam hari ini terkait tentang fikih munakahat yang akan kita bahas bersama Ustaz Nanda ini, juga bisa dihubungi di WhatsApp kita di nomor 0812 64579612. Dan juga untuk Anda ya yang kita lagi uji coba nih di live IG. Nah, jadi untuk Anda, untuk keluarga Sip yang ingin bertanya seputar topik kita di malam hari ini bisa juga komen nantinya di Instagram kita ya. Bisa komen di Instagram kita di Sip FM, juga langsung saja nanti di live IG, nanti akan kita tanyakan langsung pada Ustadznya. Dan kita sapa dulu nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya malam hari ini Ustaz? Alhamdulillah bikhair sahabat kami. Nah, ini sudah berapa pertemuan ya kita malam hari ini ya? Alhamdulillah. Dan kalau gitu keluarga Sip ya, Ustaz nih sudah banyak yang penasaran nih terkait apa pembahasan kita di malam hari ini, kajian kita di malam hari ini. Nah, kita persilakan kepada Ustaz untuk memberikan kajian. Silakan Ustaz. Terima kasih sahabat Syar Fahmi dan keluarga Sip dimanapun Anda berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin, thumma amma ba'du. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Keluarga Sip dimanapun Anda berada, insyaallah pembahasan kita pada malam hari ini melanjutkan tema beberapa pertemuan kemarin berkaitan tentang mahram. Dan kita sudah bercerita tentang mahram, beberapa kelompok mahram, terutama mahram mu'abbad atau mahram atau orang atau wanita, kelompok wanita yang dilarang untuk menikahinya secara permanen atau abadi. Nah, selanjutnya ada kelompok mahram kedua yang dinamai dengan mahram muakkad, yaitu kelompok wanita yang diharamkan untuk dinikahi dalam jangka waktu tertentu atau karena beberapa syarat tertentu. Yang apabila kondisi ini berubah atau syarat ini hilang, maka wanita tersebut bukan mahram lagi atau boleh untuk dinikahi. Baiklah, yang pertama yang akan menjadi mahram muakkad atau mahram berjangka adalah dalam konsep al-jam'u bainal mahramaini, yaitu ketika terjadi di sana memadu atau mempoligami istri dengan karib kerabatnya. Siapa saja yang dimaksud? Hal ini sebagaimana
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf." Dilarang untuk memadu atau menikahi istri sekaligus dengan adiknya. Maka tidak boleh. Sekaligus dengan kakaknya tidak boleh. Hal ini juga akan termasuk di antara mahram yang tidak boleh atau mahram berjangka, yaitu dikala mempoligami atau memadu seorang istri dengan ammahnya. Ammah itu bibi dari ayah atau saudari ayah, maka tidak boleh juga. Hal ini juga akan sama dengan khalah. Khalah itu bibi dari pihak ibu, atau kalau di Minang sering dikenal dengan ete. Hal ini sebagaimana dikabarkan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yujma'a bainal mar'ati wa ammatiha. Nabi melarang untuk memadu seorang wanita dengan ammahnya atau bibi dari pihak ayah, wa bainal mar'ati wa khalatiha, ataupun dengan bibi dari pihak ibu. Hadis sahih. Hal ini juga dijelaskan kenapa kok nggak boleh ya? Apa hikmah dibalik atau apa alasan dibalik pelarangan atau pelarangan dari memadu atau mempoligami istri dengan karib kerabatnya berupa adik kandungnya, kakaknya kah, maupun bibinya. Apa hikmahnya? Ternyata hal ini disampaikan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Tirmizi dari Fairuz Ad-Dailami annahu adrakahul Islam wa tahtahu ukhtan. Faqala lahu Rasulullah SAW, ini ada yang baru masuk Islam, Fairuz namanya. Ternyata ketika baru Islam, kondisinya ada di antara istrinya itu yang beradik kakak. Maka dikala Islam langsung disabdakan oleh Nabi SAW, "Talliq ayyatahuma syi'at." Yang artinya harus ditalak, harus diceraikan salah seorang yang ingin engkau ceraikan, dan pertahankan salah seorang yang kau ingin pertahankan. Di sini tidak boleh. Hal ini juga digambarkan kalau dalam hadis Ibnu Abbas, ini lebih jelas. Kita akan mendapatkan alasan dari pelarangan hal ini, sebagaimana beliau bersabda, "Innakum idza fa'altum dzalik." Setelah beliau melarang untuk menikahi atau mempoligami atau memadu seorang perempuan dengan bibinya, maka beliau bersabda, "Innakum idza fa'altum dzalik." Sekiranya kalian memadu atau mempoligami istri dengan karib kerabatnya berupa bibinya, qatta'tum arhamakum, maka efeknya adalah kalian telah memutus tali silaturahim. Hal ini yang terjadi. Karena itu dilarang untuk mempoligami atau memadu seorang istri dengan karib kerabatnya berupa adik, kakak maupun bibi. Maka siapa yang menjadi mahram muakkad, mahram berjangka pada kasus ini, dan apa penyebabnya? Yang menjadi mahram muakkad adalah karib kerabat istri berupa adik, kakak maupun bibi, dan penyebabnya karena pernikahan. Efek dari pernikahan, maka ini tidak boleh. Dalam artian ketika pernikahan ini sudah batal atau cerai atau meninggal salah satunya atau meninggal istri, maka dikala itu tidak mahram lagi. Dalam artian boleh menikah. Maka inilah yang disebut konsep mahram muakkad, mahram yang berjangka ketika ada suatu hal. Dalam hal ini, dalam konteks pertama adalah pernikahan. Kalau pernikahan ini sudah tidak ada lagi dengan segala penyebab, maka mahram ini atau keharaman untuk menikah ini juga tidak ada lagi atau diperbolehkan. Selama pernikahan ini ada, maka tidak boleh memadu atau mempoligami antara istri dengan karib kerabatnya. Dan kalau ditanya apa alasannya, hal ini terjadi karena akan memutus tali silaturahim, sebagaimana kita saksikan dalam kenyataannya. Hal ini wa fi hadis Ibnu Abbas yang menjelaskan tentang alasan dalam pengharaman ini,
huwa al-ihtiras an qat'ir rahmi bainal aqarib. Hal ini untuk kehati-hatian dari efek buruk mempoligami istri dengan karib kerabatnya, itu bisa memutus tali silaturahim. Fa innal jam'a bainahuma yuwallidu tahasud. Secara logikanya dan bagaimana tabiat manusia, ketika memadu istri dengan karib kerabatnya, hal ini menumbuhkan saling iri, saling dengki, dan yang tidak bisa dikendalikan itu wayajur ilal baghdha, bahkan bisa menimbulkan saling marah antara istri dengan karib kerabatnya, sekiranya yang menjadi yang menjadi istri kedua dari suaminya ternyata adalah kakaknya contohnya, atau ternyata adalah bibinya yang selama ini ada yang selama ini baik hubungannya. Nah, lianna darratain, karena secara umum orang yang dipoligami berdua orang istri itu qallama, sangat sedikit kemungkinan taskun awatiful ghirah bainahuma, perasaan kurang puas, perasaan iri, perasaan perasaan iri lah dengan kondisi istri yang lain. Ini sering terjadi, sulit dikendalikan. Nah, ketika perasaan yang akan menimbulkan perpecahan ini hadir pada dua orang yang selama ini memiliki silaturahim yang kuat, maka ditakutkan akan terjadi yang namanya perpecahan. Karena itu sebelum terjadi perpecahan, dikabarkan oleh Nabi, jangan sampai kalian memadu atau mempoligami seorang istri dengan karib kerabatnya. Ini dia. Ini alasan penggabung diharamkan. Ini yang pertama. Dan bagaimana cara kita menilai, atau siapa-siapa saja sih yang termasuk selain bibi, selain adik. Ini beberapa ulama, diantaranya Imam Hanafi, memberikan satu rumus buat menilai siapa saja yang termasuk dalam konteks ini. Konteks ini, lau kanat ihdahuma rajulan, agar kita bisa menentukan siapa saja yang termasuk sih yang tidak boleh dipoligami dengan istri. Seandainya istri itu laki-laki, ini seandainya istri itu laki-laki ya, lam yajuz lahu tazawuj bil ukhra. Seandainya istri itu laki-laki, maka dia tidak boleh menikah karena mereka punya hubungan silaturahim atau mereka termasuk mahram. Maka kalau seperti itu, maka orang tersebut tidak boleh dinikahi, termasuk dalam konteks ini. Kita contohkan satu. Dilarang menikahi istri dengan saudarinya. Maksudnya mempoligami istri dengan saudarinya. Kenapa kok bisa saudari masuk ke dalam konteks ini? Sebagaimana dalam hadis, ini diperluas oleh Imam Hanafi. Seandainya istri itu laki-laki, maka laki-laki tidak boleh menikahi saudarinya sendiri kan? Nah, begitu juga bisa diluaskan. Sekiranya kita nanti bertanya-tanya apa sih rumus dalam menentukan siapa saja yang termasuk dalam konteks ini. Misalkan saja si istri itu laki-laki, kalau istri tidak boleh menikah dengan perempuan tersebut, maka seorang suami tidak boleh memadu istri dengan perempuan tersebut yang memiliki hubungan kerabat dengan istrinya. Selanjutnya, golongan yang kedua yang termasuk sebagai mahram dalam jangka waktu adalah zaujatul ghairi wa mu'taddatuhu, istri orang lain yang masih menyandang status istri, atau mungkin dia sudah ditalak tetapi masih dalam masa iddah. Maka hal ini termasuk hal yang diharamkan. Yuhram 'alal muslim an yatazawwaja zaujatal ghair, maka haram bagi seorang muslim untuk menikahi seorang perempuan yang masih memiliki status sebagai istri dari orang lain, ataupun sebagai dia sudah mungkin ditalak tapi masih dalam masa iddah. Kita mengenal nanti insyaallah akan kita punalkan apa itu iddah. Secara umum iddah itu adalah masa menunggu setelah ditalak. Itu ada macam-macam waktunya, ada yang 3 kali haid, ada yang 4 bulan 10 hari dengan ketentuan masing-masing nanti. Nah, wanita yang masih berstatus istri ataupun sudah ditalak tapi masih dalam masa iddah, maka masih termasuk mahram atau dilarang untuk dinikahi.
oleh siapapun laki-lakinya. Penyebabnya apa? Karena dia masih dalam status sebagai istri. Maka dalam masa iddah itu masih dihitung istri orang lain. Belum lepas dari statusnya sebagai istri. Kapan lepasnya? Ketika iddah sudah selesai. Iddah waktu masa menunggu pasca talak atau setelah talak sudah selesai, maka dikala itu barulah laki-laki lain boleh menikahi atau melamar wanita tersebut. Hal ini apa hikmah atau apa alasan? Kalau tadi kan karena ingin menjaga silaturahim, kalau ini alasannya adalah riayatan li haqqiz zawj, untuk menjaga hak seorang suami. Hak seorang suami adalah istrinya tidak diganggu, apalagi ingin dinikahi. Maka nggak boleh kita menikahi istri orang lain, ataupun menikahi seorang perempuan yang telah ditalak tapi masih dalam masa iddah sampai iddahnya habis, karena dia statusnya masih istri. Untuk apa? Menjaga hak saudara muslim kita sebagai seorang suami. Maka ini diperhatikan, jangan sampai menginjak ataupun mengambil hak orang lain dengan batil, terutama masalah pernikahan ini. Hal ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal muhsanatu minan nisa, dalam surah An-Nisa ayat 24, ketika diharamkan kan. Yang siapa yang diharamkan? Al muhsanatu minan nisa. Apa arti muhsanat? Muhsanat ditafsirkan dengan al mutazawwijat minhun, adalah orang-orang yang telah menikah. Maka tidak boleh menikahi wanita yang masih berstatus istri, ataupun wanita yang telah ditalak tapi belum habis masa iddahnya. Apa penyebabnya? Karena dia masih sebagai istri atau dalam status pernikahan. Kapan bolehnya? Ketika status pernikahan telah habis, yaitu habisnya ketika masa talak telah selesai. Maka setelah itu baru boleh dinikahi. Ini kelompok kedua yang termasuk ke dalam mahram muakkad, yaitu mahram berjangka. Baik, untuk sesi pertama kita cukupkan dulu sampai di sini. Selanjutnya kita kembalikan kepada sahabat Siar Fahmi. Masya Allah, ini luar biasa sekali ya pembahasan kita di malam hari ini. Dan ini keluarga sip ya, ini perdana kita juga, kita malam ini dapat tunai. Sebenarnya mendapat tunai kita pada malam ini sudah pertemuan kesekian kalinya, sudah pertemuan yang ke-12 Fikih Munakahat. Dan untuk keluarga sip dia bisa nanti dengar di sipfm.com, kemudian juga di 105,8 FM. Dan untuk pembahasan kita break dulu seperti yang disampaikan oleh Ustaz Nanda tadi. Kita akan lanjutkan kembali di segmen kedua, dan ada pesan-pesan yang lewat berikut ini. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, kita lanjutkan kembali di segmen kedua pembahasan kita ini di Fikih Munakahat ya. Ini bersama Ustaz Nanda Hidayat Farsi. Jadi kita berbicara tentang mahram. Silakan Ustaz, lanjutkan kembali pembahasan kita di malam hari ini. Silakan Ustaz. Terima kasih sahabat Siar Fahmi dan keluarga Sip dimanapun Anda berada. Kita sambung kelompok ketiga yang termasuk ke dalam mahram muakkad, atau kelompok wanita yang diharamkan untuk dinikahi dalam jangka atau dalam kondisi tertentu. Sampai kondisi ini atau waktu ini berakhir, maka baru boleh. Kita sudah sebutkan yang pertama adalah kerabat dari istri, tidak boleh di poligami dengan istri selagi pernikahan dengan istri berlangsung. Yang kedua adalah istri orang lain, istri muslim lain, ataupun yang telah ditalak tapi belum selesai, maka tidak boleh. Tidak boleh kita melamar, tidak boleh kita menyampaikan niat untuk menikah. Dan ini termasuk sesuatu yang haram. Bahkan
kalau ada perempuan yang masih berstatus istri orang lain dan mungkin kita melihat ada keinginan untuk bercerai tapi mereka masih dalam keadaan baik, maka tidak boleh kita atau seorang laki-laki menjanjikan atau seorang perempuan terbawa dengan rayuan laki-laki, cerai sajalah nanti saya yang akan selamatkan atau saya yang akan menikahkan. Ini tidak boleh dalam agama. Pernikahan yang dimulai dengan seperti ini, pernikahan yang tidak berkah, akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena melanggar syariat, maka merupakan dosa di dunia dan ancaman di akhirat nanti. Selanjutnya kita akan masuk kepada kelompok ketiga, masih berkaitan dengan wanita yang ditalak, al-mutallaqah thalathan, wanita yang ditalak 3 kali, yang sudah jatuh talak 3. Maka wanita yang telah jatuh talak 3 dari seorang laki-laki, maka la tahillu li zawjiha al-awwal, akan menjadi mahram muakkad bagi suami tadi atau mantan suami yang telah menjatuhkan talak 3 bagi wanita tersebut. Sampai kapan? Sampai tankiha zawjan ghairah, sampai wanita tersebut menikah dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang sah, lalu ditalak lagi oleh laki-laki tersebut baru boleh. Jadi apa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena sudah talak 3. Dan apa kondisinya yang membolehkan dia untuk dinikahi lagi oleh suami yang pertama? Si wanita tersebut atau mantan istri yang telah dijatuhkan talak 3 tersebut harus telah menikah dulu dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang sah, lalu bercerai tanpa ada di sana rencana perceraian dan pernikahan memang natural atau memang qadarullah, memang bercerai kembali. Nah, itulah syarat yang membolehkan atau yang mengangkat mahram atau pengharaman bagi mantan istri yang telah ditalak 3. Dalam artian di sini dikasih garis bawah dan ada namanya pernikahan, salah satu pernikahan yang haram adalah namanya nikah tahlil. Nikah tahlil itu apa? Nikah tahlil itu adalah nikah yang terjadi setelah jatuhnya talak 3. Akan tetapi ternyata suami setelah menjatuhkan talak 3 dan habis iddahnya, suami menyesal, dalam artian ingin balik lagi dengan istrinya, sedangkan syariat melarang, tidak boleh. Yang telah menjatuhkan talak 3 pada istrinya tidak boleh kembali kepada wanita tersebut, kecuali ada satu syarat yang terpenuhi. Apa syaratnya? Wanita tersebut menikah dengan laki-laki lain dan bercerai secara tanpa direncanakan, memang menikah dengan sengaja, pernikahan yang sah dan bercerai pun dengan syariat, maka baru boleh. Nah, dan pernikahan tahlil itu adalah menikah lagi dengan membayar atau bersandiwara atau menyewa laki-laki lain, kan secara syariah kan tidak boleh nih. Jadi gimana caranya? Bertemulah dia seorang atau mantan suami tadi yang telah menjatuhkan talak 3 dengan laki-laki lain, lalu dia bilang, engkau mau gak menikah dengan mantan istriku, saya bayar, atau dijanjikan Allah dengan apa gitu, tapi nanti langsung talak ya. Untuk apa? Agar saya bisa lagi menikah dengan dia, saya menyesal telah menjatuhkan talak pada dia. Maka pernikahan yang seperti ini juga pernikahan yang haram, tidak boleh bagi laki-laki yang telah sengaja mentalak istrinya 3 untuk menikah kembali, kecuali memang istrinya menikah dengan sah dan diceraikan dengan sah, baru dia boleh balik lagi untuk menikah dengan mantan istri yang telah jatuhkan talak 3. Di sini kita belajar, sahabat sip yang dimuliakan Allah, sesungguhnya perkara talak bukanlah perkara yang mudah. Perceraian bukan sesuatu yang bisa dipermainkan dengan mudah. Karena bagi mereka, bagi kaum laki-laki yang mudah menyampaikan lafaz cerai, talak, yang ingin mengambil jalan bercerai, ini Allah berikan hukuman yang besar. Di antara hukuman yang besarnya adalah ini. Maksudnya itu di antara ganjaran yang
menyakitkan di antara itu. Karena banyak mereka kasus yang tercatat setelah bercerai baru putusan sudah terbuat. Kalau di Indonesia itu perceraian mungkin di pengadilan. Pengadilan sudah memutuskan cerai, bahkan sudah talak 3, baru dia merasa saya pengen balik lagi. Nah, maka apapun masalah yang terjadi di rumah tangga, jangan segera atau jangan permainkan lafaz talak, lafaz perceraian. Itu bukan pilihan utama. Bahkan walaupun itu halal, dalam riwayat dikatakan abghadul halal, perkara halal yang paling Allah tidak suka, yang paling Allah benci. Dia halal, tapi Allah enggak suka. Kita menjadi pilihan pertama kita dalam permasalahan langsung cerai saja, enggak boleh. Nah, itu bagi yang sudah menjatuhkan talak 3, panjang jalannya untuk balik lagi. Apa jalannya? Allah buka kesempatan. Mungkin saja menyesal, tapi jalannya panjang. Seorang istri tersebut harus menikah dengan laki-laki lain dalam pernikahan yang sah, dan harus diceraikan dalam cara yang sah tanpa ada di sana sandiwara atau rekayasa. Tidak boleh direkayasa. Yang merekayasa pernikahan dan perceraian untuk balik lagi, itu namanya nikah tahlil yang diharamkan dalam agama. Itu kelompok yang ketiga, dan kondisinya sudah kita sebutkan. Hilanglah pengharaman tersebut kalau dia sudah menikah dan dicarikan lagi. Baik, kita masuk kepada kondisi keempat atau golongan keempat wanita yang termasuk ke dalam mahram muakkad. Dia mahram berjangka atau tergantung kondisi, yaitu aqdul muhrim. Yang termasuk mahram muakkad itu adalah siapapun yang ingin menikah dan dengan wanita apapun, kalau seandainya dia sedang dalam keadaan ihram umrah maupun ihram haji. Karena itu dikatakan yuhramu 'alal muhrim an yan'aqidan nikah li nafsihi. Bagi yang sedang dalam keadaan ihram, dari mana kita tahu kita sedang ihram atau tidak? Kita setelah mengucapkan labbaik Allahumma umratan contohnya, maka kita sudah masuk kondisi ihram atau muhrim. Atau labbaik Allahumma hajjan, maka dikala itu kita sudah masuk kondisi muhrim. Maka muhrim atau orang yang sedang dalam niat haji dan umrah tidak boleh untuk melakukan akad nikah, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, tidak boleh. Baik biwilayah atau wikalah, baik dia wakilkan ataupun tidak boleh. Tidak boleh bagi yang sedang dalam keadaan ihram untuk menikah. Maka kondisinya apa? Kondisi adalah sedang dalam ibadah umrah atau haji, sudah mengucapkan lafaz ihram. Maka selesaikan dulu kondisi ini. Kapan kondisi ini selesai? Tentu setelah tahallul, melepaskan lafaz ihram tadi. Setelah itu barulah boleh untuk melakukan akad pernikahan. Maka barang siapa wa yaqa'ul 'aqdu batila, barang siapa yang melaksanakan prosesi pernikahan padahal mempelainya dalam keadaan ihram, maka akad tersebut walaupun orang mengatakan sah, bagi agama akad ini akad yang batil. Tunggulah sebentar, selesaikan dulu tahallul, selesaikan dulu ibadah haji, selesaikan dulu ibadah umrah, barulah setelah itu mau menikah. Tapi jangan sekali-kali mencari sensasi biar pernikahan lebih berkah, biar pernikahan lebih indah. Kita nikahnya di Masjidil Haram, ketika sedang ibadah umrah tidak boleh, ketika sedang ibadah haji tidak boleh. Ibadah haji fokus haji, ibadah umrah fokus umrah. Kita dalam keadaan muhrim, dalam keadaan sedang memakai ihram, sedang berniat ihram, lepaskan dulu ibadah ini atau selesaikan dulu ibadah ini, ihram ini dengan tahallul, baru setelah itu baru boleh melakukan akad nikah. Jadi yang ada cita-cita menikah di Masjidil Haram, bukan tidak boleh, silakan menikah di Masjidil Haram kalau dapat izin tentunya. Kalau dapat izin, tapi pastikan tidak sedang ihram atau tidak berhenti di miqat, tidak mengatakan labbaik Allahumma umratan. Kita sekadar pergi ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi memang dalam keadaan ya biasa, berkunjung biasa, ibadah biasa, bukan dalam keadaan ihram. Itu yang perlu dikasih garis bawah. Jangan sampai nanti kita malah mengatakan
pengen ibadah yang baik, menikah sambil haji, menikah sambil umrah, malah ternyata pernikahannya batal. Fala tatarattab alaihi atharu syar'iyyah. Atharuhu syar'iyyah, enggak ada efek syar'i yang mengekor atau diakibatkan oleh akad yang batal. Maka akad yang batal bagi mereka yang melaksanakan akad nikah ketika sedang ihram ibadah haji dan umrah, maka akadnya batal, efeknya pun sebagai suami istri batal. Seandainya berumah tangga, berarti berumah tangga dalam keadaan tidak diakui status suami istri oleh agama. Walaupun orang bilang sah, walaupun mungkin undang-undang mengatakan diterima, tapi agama tidak mengakui yang seperti itu. Kenapa? Hal ini sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, la yankihu muhrim, la yankihu muhrim, wala yunkihu, wala yakhtibu. Apa artinya? Orang yang sedang muhrim tidak boleh menikah, tidak boleh pula menikahkan. Berarti dia sebagai wali, nggak boleh dia sebagai wali dia sedang muhrim. Kita wali nikah tapi kita muhrim, tidak boleh. Dan tidak boleh juga laki-laki tersebut mengkhitbah sedang dia masih dalam keadaan ihram. Hati-hati. Kalau mau mengkhitbah, pilih-pilih waktu. Waktu mengkhitbah yang tidak boleh diantaranya adalah waktu kita sedang ihram. Seandainya kan berniat kita khitbah aja lah di Arab Saudi atau di depan Masjidil Haram, depan Ka'bah, pastikan tidak sedang ihram. Jangan khitbah sedang ihram. Tidak. Selesaikan dulu tahallul, baliklah ke situ lagi dari hotel. Khitbah lah, enggak masalah. Tapi kalau seandainya sedang ihram, tidak boleh kita melaksanakan menikah ataupun menikahkan, termasuk diantaranya dalam hadis tersebut mengkhitbah juga tidak boleh. Ini larangan atau kelompok mahram muakkad yang keempat, ketika kita atau si laki-laki atau si mempelai sedang dalam ihram. Kondisinya mudah, lepaskan dulu ihram, baru mulai. Jadi jangan sampai salah sangka niat untuk beribadah lebih kuat dengan menikah ketika sedang tawaf contohnya, atau sedang dalam proses sa'i, kita nikah di sana agar lebih berkah. Itu bukan lebih berkah, tapi itu lebih bahaya atau lebih memberikan mudarat besar, karena Allah tidak mengakui pernikahan yang terjadi dalam keadaan ihram. Baik, untuk segmen kedua kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita kembalikan kepada sahabat Syiar Fahmi. Masya Allah, ini luar biasa sekali ya pembahasan kita di malam hari ini ya. Dan kita masih ada satu segmen lagi di saya. Kita lanjutkan kembali di segmen ketiga ya. Tentunya sebelum ini ada yang mau lewat berikut ini. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. Terima kasih sahabat Syiar Fahmi dan keluarga Sip dimanapun Anda berada. Kita masuk kepada segmen ketiga dan kita bahas satu kelompok lagi yang termasuk wanita atau golongan wanita ke dalam konteks mahram muakkad atau mahram berjangka. Itu adalah kelompok wanita ama atau yang kita kenal dengan budak wanita. Ini termasuk kelompok yang ke dalam mahram muakkad bagi laki-laki yang merdeka, dengan syarat laki-laki tersebut masih sanggup untuk menikahi atau masih banyak wanita yang merdeka. Sekali lagi, yang termasuk ke dalam mahram muakkad adalah konteks amah atau perempuan atau hamba sahaya
yang perempuan atau budak perempuan bagi laki-laki yang merdeka, dikala laki-laki merdeka tersebut masih ada pilihan perempuan-perempuan yang merdeka. Hal ini dilatar belakangi sebelum kita bahas konteks laki-laki merdeka yang ingin menikahi budak perempuan. Kita diketahui kesepakatan para ulama bahwasanya yajuzu lil 'abdi an yatazawwajal amah. Kalau laki-laki budak atau budak laki-laki boleh menikah dengan budak perempuan. Oke. Wa ala annahu yajuzu lil hurrah an tatazawwaj ammah. Abad maksudnya. Kalau perempuannya yang merdeka dan atas izin atau kemauan sendiri tanpa paksaan dan juga izin dari keluarga perempuan yang merdeka ingin menikah atau dilamar oleh laki-laki budak dan redho keluarganya tanpa paksaan, ini juga boleh. Jadi kalau konteksnya terbalik boleh. Nah, yang tidak boleh itu adalah la yajuz an tatazawwaj waqtalafu fi zawajil hur bil amah. Yang ada perbedaan pendapat dan dikuatkan adalah ketika seorang laki-laki yang merdeka ingin menikahi seorang perempuan tapi dia hamba sahaya atau budak. Padahal masih ada loh perempuan yang merdeka lainnya. Hal ini ada perbedaan pendapat, tapi yang kuat atau yang didukung oleh jumhur ulama, kebanyakan ulama berpendapat la yajuz, tidak boleh seorang laki-laki yang merdeka menikahi seorang perempuan tapi hamba sahaya dikala masih ada perempuan lain yang merdeka yang bisa dia nikahi. Hal ini berarti kan ada kondisi yang membolehkan. Apa kondisi yang membolehkan? Seandainya memang laki-laki mereka ingin menikahi wanita hamba sahaya, dalam artian pengen juga Ustaz, pengen yang itu, seandainya ada ya, walaupun kita sekarang sudah sangat jarang menemui konteks hamba sahaya. Kalau ada, maka jadikanlah hamba sahaya tersebut mereka dulu baru nikahi. Nah, tapi kalau seandainya itu bukan punya kita Ustaz, punya orang lain contohnya, tidak bisa atau kita nggak sanggup memerdekakan dia sebelum kita nikahi. Oke, ada dua kondisi atau dua syarat yang membuat hal ini dibolehkan menurut pendapat kebanyakan ulama atau jumhur ulama. Yang pertama, adamul qudrah ala nikahil hurrah. Laki-laki yang merdeka ini tidak punya kemampuan secara umum, baik kemampuan fisika, keuangan kah, atau kemampuan yang lainnya yang diperhitungkan dalam pernikahan untuk bisa melamar atau menikahi wanita yang merdeka atau bukan budak di sekitarnya. Dia udah cari-cari tapi kayaknya dia nggak sanggup. Nah, kalau memang itu kondisinya berarti berkemungkinan boleh, tapi harus ada syarat kedua. Apa syarat keduanya? Syarat keduanya adalah khauful anat, yaitu takut terjebak dalam zina, dalam maksiat yang lebih besar karena syahwat. Nah, dua kondisi ini. Kalau ada kondisi ini, dia sudah harus menikah. Tapi ternyata perempuan yang merdeka tanpa terkecuali ya, memang nggak ada gitu. Tidak ada yang sanggup dia lamar atau sanggup dinikahi dengan kondisi dia. Tetapi ternyata ada loh budak perempuan yang mau menikah dengan dia atau yang bisa dia nikahi. Nah, kalau dua kondisi ini terkumpul pada diri satu orang laki-laki, barulah dicabut mahram muakkad tadi atau larangan berjangka tadi dari laki-laki tersebut. Hal ini kenapa disimpulkan oleh ulama seperti itu? Hal ini sebagaimana diambil dalilnya dari firman Allah ketika Allah berfirman, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ. Barang siapa yang tidak sanggup atau yang tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki, ya itu syarat pertama tadi ya, enggak mampu untuk menikahi muhsanatil mu'minat, ya wanita-wanita yang merdeka, famimma malakat aymanukum fatayatikumul mu'minat, maka barulah boleh berpaling, baru boleh lihat ada enggak
yang hamba sahaya yang bisa saya nikahi, karena nggak sanggup menikahi atau melamar yang merdeka. Nggak ada yang menerima atau nggak ada yang kesanggupan, kita tidak sanggup padahal kita harus menikah. Maka carilah, baru ada arahan buat mencari hamba sahaya perempuan. Nah, seperti itu. Dan di akhir ayat Allah berfirman, dzalika liman khasyiyal anat. Perkara ini boleh berpaling kepada hamba sahaya ini kalau sudah takut terjebak dalam kemaksiatan yang besar seperti zina dan sebagainya. Walaupun dialas lagi, di akhirnya dikatakan, tapi kalau bisa sabar. Ini kan kalau takut ya silakan. Wa antasbiru khairul lakum. Tapi kalau sabar, enggak usah cepat-cepat, tahanlah dulu. Ini sebenarnya lebih baik bagi kita. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah An-Nisa pada 20 ayat 25 ini. Hal ini juga ditegaskan oleh Imam Qurtubi, as-sabru 'alal 'uzbah khairum min nikahil amah. Kalau ingin bertanya mana sih yang lebih baik, sabar dalam keadaan menjomblo belum nikah daripada menikahi hamba sahaya perempuan. Dikatakan oleh Imam Qurtubi lebih baik jomblo dulu. Sabar dalam keadaan jomblo dulu itu lebih baik ketimbang menikahi amah. Amah maksudnya hamba sahaya. Li'annahu yaqdi ila irtiqaqil walad. Kenapa? Apa hikmahnya? Karena kalau kita menikahi budak perempuan, seandainya lahir anak dari dia, apa status anak? Bisa rendah status anaknya, bisa jadi anak juga termasuk golongan budak nantinya. Nah, itu perlu dihati-hati di sana. Efeknya wal ghaddu minan nafsi wa sabru ala makarimil akhlaq aula bil minal badalah. Intinya bersabar itu lebih baik. Hal ini juga diriwayatkan oleh dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Umar, ayyuma hurrin tazawwaja amatan faqad araqqa nafsah. Setiap yang merdeka dan menikah dengan perempuan yang hamba sahaya, sungguhnya secara tidak sadar atau secara langsung dia sudah menjadikan dirinya, atau maksudnya keturunannya golongan hamba sahaya. Juga diriwayatkan oleh Anas, yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah Anas pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man arada an yalqi Allah tahiran mutahhara. Orang yang ingin bertemu menghadap Allah dalam keadaan suci dan disucikan, falyatazawwaj haraira, maka menikahlah dengan yang merdeka saja. Intinya jangan pilih yang hamba sahaya, kecuali dua kondisi tadi. Kalau enggak menikah nih terjebak maksiat nih, dan cuman ada amah yang bisa dinikahi atau hamba sahaya yang bisa dinikahi, cuman yang enggak sanggup. Nah, kecuali dua kondisi itu barulah diangkat keharaman menikahi hamba sahaya. Dan baru kita cukupkan dulu, walaupun sebenarnya masih ada beberapa kelompok lagi. Mudah-mudahan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sebagai akhir kalam, kita tutup dengan lafaz hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kita kembalikan kepada sahabat Syiar Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak terasa nih kita sudah berada di penghujung spesial program dakwah tuna. Semoga apa yang sudah dibahas oleh Ustaz tadi dapat menambah keimanan kita kepada Allah, cinta kita kepada Islam, dan tentunya bermanfaat serta kita ambil ibrahnya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak Ustaz atas kedatangannya dan ilmunya pada malam hari ini di Radio Sip FM. Dan kalau begitu keluarga Sip ya, Ustaz Nanda Nikai PLC dan sahabat Syarana Fatih pamit dari spesial program dakwah tuna. Tapi jangan kemana-mana dulu nih, karena masih banyak program dan informasi menarik lainnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM.